Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Nabi, tiba-tiba dikumandangkan panggilan untuk sholat. Allahu a'lam apakah itu azan atau iqamah, tetapi yang memanggilnya adalah Jibril alaihissalam. Jibril mengajak mereka sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jibril. Kemudian Jibril memerintahkan kepada para anbiya untuk berbaris dalam safnya para nabi. Salat yang paling agung yang pernah dilakukan di muka bumi adalah di Palestina. Jamaahnya para anbiya. Barisan terdepan Ibrahim, Musa, Isa, para rasul, para anbiya. Kemudian Jibril meminta Rasulullah SAW untuk menjadi imam mereka. Salatlah Nabi sebagai imamnya para anbiya berjamaah di Baitul Maqdis. Isyarat apakah ini? Kata para ulama, Baitul Maqdis itu adalah wakaf dari Allah dan diberikan kepada Nabi dari satu Nabi kepada Nabi yang lain. Dan yang terakhir, wakaf itu diamanahkan kepada Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya, kepada Nabi Muhammad dan umatnya sebagai syuhada alal alamin, sebagai pemimpin umat-umat para nabi kita. Sehingga ketika kita melupakan Palestina, menyerahkan Palestina begitu saja kepada orang-orang zalim, sungguh kita telah mendustakan risalah para nabi dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai Nabi sholat berjamaah, tiba-tiba Jibril memperkenalkan Nabi dengan satu malaikat yang sangat agung. Kata Jibril, ya Rasulullah, perkenalkan, ini adalah Malik. Ini adalah Malik, malaikat penjaga neraka. Sebelum Nabi mengucapkan salam kepada Malik, malaikat penjaga neraka, malaikat itu begitu menghargai dan menghormati Nabi, dia lebih dulu mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Muhammad ya Rasulullah. Setelah adegan yang sungguh agung di pelataran komplek Masjidil Aqsa itu, maka Jibril mengajak Nabi untuk melanjutkan perjalanan ke langit. Berdiri di atas sakhrah, berdiri di atas sebuah batu, menunggangi buraknya dari sakhrah itu, maka terbanglah Nabi bersama Jibril ke Sidratul Muntaha, melintasi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, bertemu dengan para anbiya di setiap pintu-pintu langit, bertemu dengan Nabi Adam, dan Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad dengan kalimat ahlan bibnis salih wan nabiyyis salih, selamat datang anakku yang salih, nabi yang salih. Bertemu dengan Nabi Ibrahim, ahlan bibnis salih wan nabiyyis salih, selamat datang anakku yang salih dan nabi yang salih. Bertemu dengan Musa, Musa menyambut Nabi Muhammad dengan mengatakan ahlan bi akhis salih wan nabiyyis salih, selamat datang saudaraku yang salih dan nabi yang salih. Begitu juga para anbiya dari satu langit ke langit yang lain. Terakhir, Nabi bertemu dengan satu malaikat yang tidak bisa tersenyum. Malaikat yang tidak bisa tersenyum. Dialah malaikat Malik yang tadi bertemu di Masjidil Aqsa. Dia menyambut Nabi dengan mengatakan ahlan ahlan ya Rasulullah, ahlan ahlan ya Muhammad. Tetapi dia tidak bisa tersenyum. Semua para nabi, semua penduduk langit, semua malaikat tersenyum kecuali malaikat Malik. Dia tidak bisa tersenyum. Walaupun dia memuliakan Nabi. Begitulah Allah menciptakan malaikat penjaga neraka itu. Ghalidun syadid, ghiladun syidad. Mereka malaikat yang kuat, yang keras dan tidak bisa tersenyum. Setelah itu naiklah Nabi sampai bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Itulah Isra Mi'raj. Sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan umatnya agar memperhatikan Palestina. Seolah-olah ketika Nabi bertemu dengan para anbiya mengatakan, ya Muhammad, sekarang Palestina kami serahkan kepada engkau. Ibrahim seolah-olah mengatakan, ya Muhammad, anakku yang salih, sekarang Palestina yang aku bangun, aku serahkan kepadamu dan umatmu. Musa mengatakan, ya akhis salih, ya Rasulullah, sekarang Palestina aku serahkan kepadamu. Isa mengatakan, sekarang Palestina aku serahkan kepada engkau, wahai saudaraku. Seluruh Nabi mengatakan seolah-olah sekarang Palestina
kami serahkan kepada engkau dan umatmu wahai Muhammad. Pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi sering bercerita tentang Palestina. Nabi sering bercerita tentang Masjidil Aqsa, termasuk hadis-hadis yang tadi saya sampaikan di awal. Sehingga muncullah rasa cinta para sahabat kepada Palestina. Semua mereka bermimpi untuk datang ke Palestina, sholat di Masjidil Aqsa. Sampai Nabi mengatakan, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan atau tidak didorong melakukan perjalanan yang sulit kecuali kepada 3 masjid, dan yang ketiganya adalah Masjidil Aqsa. Semua sahabat menginginkan bisa sholat di Masjidil Aqsa. Tetapi Allah yang menentukan siapa dari mereka yang punya kesempatan sampai ke sana. Abu Bakar menginginkan Masjidil Aqsa. Di zamannya dia sudah berpikir bagaimana membebaskan Palestina dari pasukan Rum setelah Persia. Karena di zaman itu Rum dan Persia saling tarik-menarik memperebutkan Palestina. Maka Abu Bakar ternyata tidak ditakdirkan oleh Allah untuk membebaskan Palestina. Mewariskan cita-cita ini kepada Umar. Setelah Umar membebaskan negeri-negeri yang ada di Hijaz, lalu sampai ke Mesir dan Yaman, maka sekarang Palestina. Dengan izin Allah, sampailah Umar ke Palestina. Dengan satu peperangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya kaum muslimin berhasil membebaskan Palestina setelah 3 bulan mereka mengepung Palestina. Tetapi pembebasan ini beda dengan penaklukan. Ini bukan penaklukan. Islam tidak menaklukkan, Islam membebaskan. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menaklukkan Palestina. Kalau dia menaklukkan, dia akan paksa penduduk Palestina untuk memasuki agamanya. Dia akan paksa penduduk Palestina untuk menjadi budak-budaknya. Tetapi Islam tidak menaklukkan. Islam membebaskan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke Palestina, penduduk Palestina mengatakan, kami tidak akan serahkan kunci Masjidil Aqsa kecuali kepada orang yang paling tinggi di antara kalian kekuasaannya, kepada khalifah kalian, Umar bin Khattab. Kami tidak akan serahkan kunci dari masjid yang mulia ini dari zaman Ibrahim, Daud, Sulaiman sampai zaman kami kecuali kepada orang yang paling tinggi kedudukannya di antara kalian, karena kunci ini adalah amanah. Tidak akan kami berikan sembarangan, ini amanah. Maka akhirnya Umar bin Khattab pun berangkat ke Palestina untuk menerima kunci amanah itu. Tetapi adegannya luar biasa. Umar menggunakan pakaian apa adanya, pakaian yang sangat sederhana, yang banyak bekas tambalan. Umar ketika mau memasuki negeri Palestina menggunakan bighal. Bighal itu peranakan antara keledai dengan kuda. Bukan kuda yang mahal, tapi juga bukan keledai yang lemah, bighal. Kendaraan yang sangat murah dan sederhana. Lalu Sa'ad mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana engkau akan masuk Palestina sebagai seorang pembebas, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang raja, tapi engkau mengendarai bighal, bukan kuda atau unta. Tidak menggunakan pakaian jubah kebesaran. Ya Amirul Mukminin, mereka akan menghina kita. Apa jawaban Umar bin Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah jadikan kita mulia karena Islam. Jika kita meninggalkan Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.